Jadi menurut pandangan Islam tidak ada dikotomi antara beribadah dan dakwah dengan mencari nafkah, asalkan harta berada di tangan dan tidak menguasai hati kita. Apapun itu, dalam mencari nafkah dan yang lainnya, intinya kita harus mencarinya dengan cara yang halal serta menunaikan hak-haknya secara konsisten. Maka tidak benar, saya katakan, tidak benar bahwa ahli ibadah tidak perlu memikirkan urusan ma'isyah, tidak benar. Dan sebaliknya, bisnismen, seorang ahli usaha, tidak perlu mengganggu profesinya dengan ibadah, tidak. Dan dakwah agar karirnya melejit, tidak. Bahkan seorang muslim harus bisa menjadikan kegiatan mencari nafkah sebagai ladang ibadah dan menopang dakwah. Inilah yang benar. Maka dengan ibadah yang maksimal, dakwah istiqomah, dan mencari nafkah optimal, seorang muslim menjadi hamba paripurna dan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pernah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sesungguhnya, yang artinya kami, kata Allah, telah menempatkan kalian sekalian di muka bumi ini, lalu kami adakan bagi kalian di muka bumi itu sumber ma'ayish, keutamaan kehidupan. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit orang yang bersyukur akan hal itu. Maka ikhwatal iman, seorang ulama besar, ahli tafsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia agar karunia yang Allah berikan kepadanya berupa kehidupan yang mapan di atas muka bumi, yang dilengkapi dengan gunung-gunung yang terpancang kokoh, sungai-sungai yang mengalir indah, tanahnya yang siap didirikan tempat tinggal dan rumahan hunian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air hujan berasal dari awan. Allah juga memudahkan kepada mereka untuk mengais rezeki dimanapun mereka berada, dan membuka peluang maisha dengan berbagai macam usaha, bisnis, dan niaga. Akhwatal iman, akan tetapi sedikit sekali hamba atau makhluk Allah ini yang mensyukuri nikmat tersebut. Maka setiap hamba dituntut bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan cara apa? Membawa pahala. Dan tidak mungkin tercapai semua itu kecuali dengan dua, yaitu ilmu wal amal, ilmu dan amal. Maka sementara dua pilar dasar yaitu ilmu dan amal tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya badan sehat. Jadi bagaimana kita ibadah, bagaimana kita menuntut ilmu kalau badan kita nggak sehat? Maka dua pilar ini bisa terlaksana dengan adanya badan yang sehat. Dan menjadikan badan yang sehat adalah sama dengan mengukur makanan kita. Makanan kita harus sehat pula. Sehingga Allah pun mengatakan kepada Rasul, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari kalian makanan-makanan yang baik, dan jauhilah kalian yang buruk-buruk, serta kerjakanlah oleh kalian amal saleh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah berkata ayat ini, surat ini dalam surat Al-Mu'min berapa itu? 51 coba dibuka lagi. Nah, ibadah dan mencari nafkah merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Dan bila dua pilar tersebut telah mengakar pada pribadi seorang hamba, maka akan terpancarlah hidayah dan ketakwaan sebagai pondasi dasar dan bekal utama dalam meniti dan mengembangkan usaha orang tersebut. Maka ikhwatal iman, ketakwaan itu sendiri, ketakwaan merupakan ladang keberkahan dan pintu kesuksesan dalam
berbagai bentuk usaha serta menjadi kunci penyelesaian bagi seluruh problem makhluknya. Karena Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan penyelesaian pada permasalahannya dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hatta dalam ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan segala urusan dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak sama sekali terduga olehnya. Maka ikhwatal iman yang azzani Allah, ada sebuah kisah seorang tabi'in, yaitu yang bernama Ayub, ya, Abu Kilabah berkata, dunia tidak akan merusak kalian selagi kalian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ayub berkata kepada Abu Kilabah, ya Abu Kilabah, perihalalah urusan duniamu dan urusan pasarmu dengan cara yang baik, karena hidup berkecukupan ya merupakan bagian dari sehat walafiat. Jadi kita harus hidup dengan kecukupan untuk meraih sehat walafiat. Dengan sehat walafiat terciptalah amal ibadah, terlaksanalah sebuah ilmu. Akan tetapi ikhwatal iman, manusia dalam mengumpulkan harta memiliki berbagai macam tujuan. Ada yang tujuannya mengumpulkan harta hanya untuk memuaskan syahwat. Ada juga yang mencarinya untuk menegakkan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk berbagai tujuan kemuliaan seperti membantu orang susah, membantu fuqara'i wal masakin. Ada juga mengumpulkan harta untuk kesejahteraan anak cucu mereka dan ahli waris mereka setelah mati nanti. Hatta ada yang mengumpulkan harta karena mereka dorongan cinta terhadap dunia. Ini bahaya, ya. Mereka rakus, mereka tamak, bahaya. Maka apa? Jadikanlah dunia ini dalam mencari nafkah apa? Jadikanlah usaha-usaha dunia kita ini untuk menjemput kemuliaan akhirat kita. Dan jadikanlah ya, dunia ini adalah aset, bekal ladang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di akhirat nanti. Dan jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Jangan kita ambil akhirat kita untuk dunia, ya. Karena sesungguhnya kampung kita yang abadi adalah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala.